Menurut dokter itu osteoporosis, diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. Kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, sudah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Fanaruf bisa kembali menyapa Anda di hari Jumat yang sangat luar biasa ini 9 September 2022. Semoga Anda dalam kondisi baik dan sehat ya. Dan untuk siang hari ini kita akan membahas tentang seperti apakah pengobatan yang cepat, tepat dan tanpa efek samping. Insya Allah ya. Tadi sebelum saya opening pun sudah dijelaskan sedikit seperti apakah pengobatan cepat, tepat dan tanpa efek samping itu bersama dengan Eyang Gentar. Nah, nanti Anda juga boleh sekali pemirsa kalau misalnya mau bertanya, mungkin Anda ada beberapa keluhan gitu ya, sakit medis atau sakit apapun itu boleh nanti bisa langsung menghubungi di 031 825 510 dan di 825 570. Ada Batra Eyang Gentar, pasti ada Eyang Gentar di sini. Assalamualaikum Eyang Gentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Iya. Alhamdulillah kita juga masih berkesempatan untuk bisa menyapa pemirsa secara langsung karena kita live selama 1 jam ke depan ini. Eyang, seperti apakah yang dinamakan pengobatan yang cepat, tepat dan tanpa efek samping itu? Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ya kita harus paham ya. Ada metode pengobatan yang cepat, tepat, tanpa efek samping. Ya, ada juga metode pengobatan yang cepat, tapi ada efek sampingnya. Betul. Gitu. Instan. Ya, ada juga metode pengobatan yang lambat, tapi tepat. Ada juga. Ya, dengan cara kita minum konsumsi jamu, madu, herbal, ya. Terus seperti kurma dan sebagainya. Ya, memperkuat daya tahan tubuh. Betul. Tapi harus diingat, penyakit itu ada 2 hal yang harus kita perbaiki. Ini penyakit itu sumbernya 2. Pertama ada penyakit berhubung dengan jasmani, yang kedua ada penyakit yang berhubung dengan rohani, gitu ya. Ini kita perlu tahu dulu nih yang berhubungan dengan jasmani itu seperti apa pemirsa. Kemudian yang berhubungan dengan rohani juga ternyata penyakitnya seperti apa. Betul ya. Jadi kalau rohani itu berhubung dengan hati ya. Karena kata Rasul, apabila hati kita baik maka baik seluruh badan. Kan gitu ya. Hati berhubung dengan hati. Jadi harus menata hati. Itu rohani. Kalau penyakit jasmani berhubung dengan saraf dan aliran darah, itu aja. Oke. Yang paham itu, tapi ini bisa mencakup semua penyakit yang ada di tubuh kita. Luas sebenarnya. Luas, termasuk penyakit kronis yang sudah diponis tidak ada obatnya. Ada yang sudah Anda perkiraan ya, ilmu kirata ya, perkiraan kita umurnya tinggal sekian tahun lagi itu. Itu jadi kenapa ya menawarkan pengobatan yang cepat, tepat tanpa efek samping? Insya Allah karena pengobatannya yang memang sudah yang bangun sudah jalan 26 sekarang ini ya. 26 tahun ya. 26 tahun ya. 26 tahun yang mengobati pasien ya, seluruh Indonesia ya. Syukur alhamdulillah bisa membantu bertahan sampai sekarang. Karena apa bertahan pengobatan Eyang? Karena pengobatan yang tawarkan ya tidak muluk-muluk, sederhana. Ya. Pasien itu kan yang hanya diinginkan hanya hasil. Betul sekali. Ya. Hasilnya bagaimana setelah berobat ini ada perubahan. Setelah berobat hilang sakitnya, setelah berobat tidak konsumsi obat lagi, makanan tidak ada yang untuk dipantang, makan sudah enak, tidur sudah nyaman, pola pikir sudah bersih. Ini yang diinginkan ya. Kita hidup hanya 1 kali pemirsa. 1 kali hidup ini kita harus berpikir. Makanya untuk orang beriman itu sebenarnya untuk berpikir. Pikiran yang didahulukan baru iman. Jangan dibalik ya, pikiran dulu. Jadi berpikir kita harus dengan cerdas ya, harus dengan cerdas. Contohnya begini ya, kenapa kok penyakit orang terkena penyakit saraf harus dioperasi gitu? Ya, kalau metode pengobatannya dengan cara
medis. Memang harus dioperasi. Tapi di pengobatan Eyang insya Allah ya dengan metode Eyang bisa dengan bekam kering, bisa dengan pijat halus atau tok saraf dan sebagainya. Insya Allah banyak yang berhasil tanpa dioperasi. Gitu baik. ya. Ada juga di tempat Eyang yang harus konsumsi obat seumur hidup misalnya. Ya. Bapak ini harus minum obat seumur hidupnya, contohnya seperti diabetes, ya seperti kolesterol, tensi harus konsumsi obat seumur hidup. Tapi di tempat Eyang, setelah Eyang pelajari, yang jalankan selama ini, yang praktekkan selama ini dengan hasil yang sempurna, akarnya sudah ketemu, dibuang itu akar penyakit, ya sudah, sakitnya hilang, nggak minum obat lagi. Sama sekali tidak nggak usah. minum obat tidak lagi, perlu banyak minum obat sekali. lagi ya. Ada orang terkena penyakit diabetes yang tadi minum obat, sudah kuning tubuhnya, ya. Tubuhnya sudah sempurna, warna kulitnya sudah sempurna, menghitamnya sudah sempurna, minum obatnya berhenti, makanan tidak ada yang dipantang. Gitu kan enak. Betul. Hidup itu kita bawa enak saja. Bawa enak ya, makanya ya mungkin ini solusi untuk pemirsa di rumah bagi Anda yang sedang terkena penyakit, musibah, ataupun ujian ya ataupun bala ya gitu. Jadi ada namanya musibah, ada namanya ujian, atau namanya bala atau azab langsung ya, itu penyakit yang tidak ada obatnya ya, kok berkunjunglah sowan ke tempat Eyang ya. Atau Anda besok mau sowan datangnya ke Gresik ya, Gresik hari bisa. Sabtu besok insya Allah yang ada. Atau Anda hari Minggu mau datangnya ke Madiun, insya Allah yang ada hari Minggu ya sampai jam 1 siang biasanya. Atau hari Seninnya Anda yang untuk Jawa Tengah untuk datang ke Solo, monggo silakan. Solo juga bisa ya. Dan untuk kabar baik ya, untuk waktu dekat ini yang pun untuk perwakilan di Sumatera yang akan buka di Kota Padang. Wah, alhamdulillah. Jadi yang dari Pekanbaru, yang dari Medan sudah banyak yang daftar. Betul. Mereka datang ke Kota Padang. Apapun itu, intinya satu, Eyang berniat untuk mengangkat penyakit Anda dari akarnya. Kalau penyakit Anda sudah terangkat dari akarnya, insya Allah Anda akan terbebas dari rasa sakit, akan terbebas akan konsumsi obat jangka panjang. Karena begini, berpikir itu kan ada dua penyakit, sumbernya dua, ada saraf, ada aliran darah, itu juga ada rohani, ada jasmani, semua serba dua ya. Ada berpikir dengan logika, ada berpikir dengan iman. Anda mau berpikir dengan apa ini? Mau pikiran yang dia mana dulu nih? Kalau orang gitu beriman jelas berpikir dengan iman dulu lah, Oke. baru dengan logika gitu ya. Dengan misalnya berpikir dengan iman, sakit dengan sedekah sembuh gitu ya misalnya. Ya, sakit dengan memperbaiki gerakan sholat bisa sembuh, sakit dengan misalnya berzakat ya bisa sembuh. Ya, sakit misalnya Anda dengan puasa bisa sembuh kan gitu kalau dengan Secara iman. logika memang tidak masuk akal ya. Sakit ya, dengan membaca Quran, menghafal Quran bisa sembuh itu dengan logika, dengan iman. Kalau dengan logika tidak, kalau dengan logika Anda sakit harus minum obat. Betul. Itu intinya. Jadi ada dua nih, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Penyakit apa yang Anda alami sekarang? Siapa tahu Anda sudah konsumsi obat jangka panjang tapi nggak sembuh-sembuh juga. Ya, datang tempat Eyang. Mungkin penyakitnya bukannya penyakit fisik ya yang diperbaiki, atau penyakit rohaninya, atau biasa orang bilang sekarang tuh penyakit medis, penyakit non medis gitu. Sekali. Apapun itu insya Allah yang bantu nanti Perlu kita dicek konsultasi, dulu. kita Betul. cek akar penyakitnya di mana, diangkat akarnya, ya akarnya sudah ditangkat, ya penyakitnya terbuang dengan sendirinya. Selesai gitu ya. Jadi ini memang sangat kabar yang sangat baik sekali pemirsa, bahwa besok hari Sabtu Anda bisa bertemu atau konsultasi secara langsung dengan Eyang di Kota Gresik. Kemudian hari Minggu mungkin Anda lebih dekat dengan Kota Madiun, monggo Anda boleh bisa datang ke Madiun. Atau Seninnya yang lebih dekat dengan daerah Jawa Tengah, boleh nanti bisa datang di Solo ya Eyang ya hari Senin. Dan insya Allah kabar yang sangat baik juga hadir untuk Anda yang lebih dekat untuk ke Kota Padang. Bagaimana caranya? Anda cukup saja telepon di call center, nomornya sudah ada di layar televisi, boleh di capture, boleh difoto supaya tidak salah. Tapi Anda mungkin yang tidak sabar untuk bisa segera konsultasi dengan Eyang, nanti pun kita akan buka line interaktif untuk Anda. Tetap bersama kami di Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. Pengobatan yang cepat, tepat, dan tanpa efek samping pemirsa, bersama dengan Bahtera Eyang Gentar untuk Anda. Dan ini kesempatan yang sangat baik sekali. Saya ingatkan kembali untuk Anda pemirsa, boleh menghubungi kami, boleh nanti bisa langsung bertanya, menyampaikan keluhan-keluhan atau sakit yang sedang Anda alami. Ini karena kita juga sedang live bersama dengan Eyang Gentar di 031 825 510 dan di 825 570. Atau besok misalnya mau bertemu secara langsung dengan Eyang, boleh bisa datang di Kota Gresik
klinik, minggunya bisa di Kota Madiun, Senin di Kota Solo, atau selanjutnya Anda juga bisa bertemu di Kota Bogor ya, di pusatnya ya Eyang ya. Tapi di Padang juga sudah disiapkan untuk Anda yang mungkin berada di wilayah Sumatera ataupun yang terdekat dengan Kota Padang, boleh bisa langsung menghubungi di call center aja. Berbicara tentang penyakit yang mungkin dewasa ini atau belakangan ini kita mengetahuinya atau kita memahaminya adalah penyakit medis dan juga non medis. Sebenarnya Eyang, kita bisa mengenali ini penyakit medis itu yang seperti apa, non medis yang dikatakan non medis itu yang seperti apa? Bagaimana penjelasannya itu Eyang? Iya, ada penyakit medis, ada penyakit non medis. Kalau misalnya penyakit Anda non medis diobati dengan cara medis ya nggak bisa. Ya, salah satunya ya yang bilang tadi, ya penyakit hati juga non medis. Oke. Anda suka ngomel, marah-marah di rumah, tidak sabar, itu akhirnya darahnya naik, darah tinggi. Itu kan non medis, bukan dari makanan. Selama Bukan ini dari kan makanan disalahkan, pola pikir juga. Yang mohon maaf, ada telepon yang masuk, boleh kita angkat dulu? Ya. Oke, halo, Solusi Sehat, selamat siang. Halo, Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? sama Abdul Rashid dari Python, Probolinggo. Dari Probolinggo, dari Python. Baik, silakan Pak. Ada pertanyaan atau ada keluhan apa yang ingin disampaikan ke Eyang Gentar? Oke, Assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rashid, umur saya 59. Saya kena diabetes. Yang Ya, sudah 3 tahun. ya, Mata saya kabur buram ya. dan burung saya tidak bisa terbang tinggi. Oh, baik. Jangan terbang Bapak, kalau terbang kemana-mana nanti. Iya, iya. Tidak aktif gitu ya. Jadi ya sudah, usianya 59 ya. Ya, 59 ya. Sudah 3 Sebenarnya tahun ya. usia-usia matang itu ya. Balik ketiga kalau yang bilang ya gitu. Iya. Nih yang jawab nih pertanyaan Bapak ya, gitu. Oke, kalau lagi Yang, Iya. kalau besok mau datang, apa yang perlu dipersiapkannya? Oke, Siap. baik. Baik. Pak Rashid, mungkin bisa ditutup teleponnya ya. Boleh. Sudah cukup ya. Nanti dibantu jawab oleh Eyang. Kita berikan Ya. kesempatan untuk Jadi penelpon yang lain juga. untuk mewakili ya Bapak, salah satunya orang terkena penyakit diabetes. Ini untuk mewakili orang terkena penyakit diabetes. Ya. Bukan di Indonesia aja, dari luar negeri pasien yang pada Banyak, nonton semua betul. ya. Dari Arab Saudi, dari Australia, dari Singapura, pada nonton ini JTV ini ya. Jadi penyakit diabetes yang jutaan mewakili ya. Pertanyaan Bapak, penyakit diabetes ini sumbernya ada 2. Ada penyakit hati non medis, ada penyakit medis gitu. Kalau penyakit medis dia condongnya larinya usia 40 tahun ke atas baru kena. Medis dari 40 pola tahun makan, ya. pola Iya, hidup, iya, iya. dan gitu. Kalau secara medis dari penjelasannya pergeseran seperti tulang, itu. punggung dan sebagainya. Karena orang terkena penyakit diabetes yang diperbaiki bukan pola kerja pankreasnya saja, livernya harus diperbaiki, ususnya harus diperbaiki juga. Itulah repotnya diabetes, ya. Karena larinya dampaknya bisa ke mata, bisa ke ginjal dan sebagainya, ya. Kalau dari faktor non medis, ya harus dibersihkan hati. Ya kata Rasul kan gitu. Iya. Ya apabila hati kita baik maka baik semua badan. Bersih hati itu bukannya kita punya sifat iri, dengki, bukan begitu. Bersih hati itu nama fitrah. Fitrah itu sejak kita lahir itu fitrah, bersih. Apa itu fitrah? Makanya bisa diartikan hati yang bersih itu adalah berbuat ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas menurut Al-Qur'an. Menurut Al-Qur'an itu apa? Baca aja surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu apa artinya? Yaitu mentauhidkan Allah tuh. Ya, Baik. jadi bersihkan diri hati dari kemusyrikan, mentauhidkan Allah itu kalau dari hati. Kalau yang dari dampak dari medisnya diperbaiki struktur tulang belakangnya, ya, terutama tulang tengah. Ya, tulang tengah ini biasanya punggung yang kanan itu lebih besar daripada sebelah kiri. Jadi ada tekanan fungsi ke pankreasnya. Karena aliran darah fungsi saraf ke pankreas terhambat, akhirnya nutrisi kurang, tidak sampai. Ya nutrisi kurang ya sakit, lemah, fungsinya lemah, akhirnya insulin tidak aktif. Akhirnya kemana-kemana, ke liver, darah beku, ya misalnya ke ginjal, darah menjalar beku. Kebetulan ya. Bapak ini yang lemah, ya kejantanannya dan saraf matanya, gitu. Jadi yang fokus dulu ke tulang belakang. Oke. Kan aneh, orang kok terkena penyakit diabetes kan kental darah, kok tulangnya diperbaiki? Karena tulang belakang kalau bagi Eyang ya, tulang belakang itu adalah pabriknya darah.
Oke. Pabriknya nutrisi semua, darah semua, imun semua ada di tulang belakang. Oke. Pabriknya dibetulin dulu. Kalau pabriknya tidak ada miring ke kiri, ke kanan dan sebagainya, kalau sudah benar pabriknya, tinggal yang mengalirkannya. Lancar ya, akhirnya setelah itu tinggal ya. aliran darahnya, aliran darah misalnya ke mata, aliran darah ke pankreas, aliran darah ke ginjal, aliran mata ke kejantanan, tuh aliran darahnya. Jadi kalau pabriknya bagus, terus yang mengalirkannya bagus, insya Allah fungsi organ tubuhnya baik. Kalau fungsi organ tubuhnya sudah baik, ya sudah. Enak tubuh kita, matanya terang lagi, tidak minum obat lagi, makanan tidak dipantang, sebagainya. Kalau sekarang serba salah. Makan gula, kurangin. Nggak boleh, dilarang. Dilarang. Makan nasi, dilarang. Nggak boleh, dilarang. Ya jangankan orang sakit. Orang sehat aja kalau nggak makan nasi lemes, gitu. Iya. Gitu. Makan nasi tidak. Makan gula tidak juga. Tapi kok gula naik tuh? Kan bingung juga. Iya. Kan orang diabetes tuh rata-rata nggak makan gula, makan nasi sedikit. Tapi gulanya masih naik, kan bingung. Naiknya dari mana ini? Gitu, harus minum obat lagi, minum obat lagi. Obat pencegahan supaya darah tidak mental. Nanti lari kemana-mana. Ujung-ujungnya pasiennya nggak ada, ujung-ujungnya cuci darah. Ya, karena dari satu obat, 2 obat sehari, 3 obat sehari, lama-lama suntik insulin, lama-lama ya sudah udah nggak mempan obat yang masuk gitu. Yang satu-satunya apa, ya udah Bismillah, minta petunjuk kepada Allah Taala, ya minta petunjuk, ya Allah, saya ingin berobat ya Allah. Kemanapun berobat silakan monggo, ya. Kalau mau niat berobat tempat yang niatkan, ya Allah, saya niat ingin berobat tempat yang gentar ya Allah, ya. Apabila pengobatan ini bisa memulihkan, ya, stamina saya, tubuh saya, ya Allah, ringankan beban kaki saya melangkah ke tempat eyang, gitu. Baik. Ya ringankan, ya. Jadi berobat tempat eyang, nanti eyang lihat, oh ini. Pokoknya kalau pasien sudah datang tuh yang paham, oh ini sumbernya di sini. Harus begini, gitu. Ya. Kalau cara metode pengobatannya dan sebagainya, syarat-syaratnya sebagainya, karena waktu kita sempit, ya ada call center. Telepon call center. Apa yang harus dipersiap untuk besok? Yang jelas niat dulu. Bismillah, ya Allah, langkahkan kaki saya ya tempat eyang supaya sembuh. Ya, apabila saya sembuh, ya Allah, saya akan meningkatkan ibadah, gitu. Ya, niatnya udah baik. Eyang kemarin mengobati orang terkena diabetes. Ini Pak, bukan kayak Bapak lagi. Ini mata baru burem. Ini mata udah nggak bisa ngelihat. Ini apalagi? Ini kaki udah mau dipotong, Pak. Seorang supir angkot, ya. Mau dipotong kaki, udah busuk ya, udah separuh koma. Yang perbaiki sekali, terapi 2 kali, terapi sekarang udah enak. Alhamdulillah ya. Supir angkot lagi sudah aktif lagi, bisa nafkahin sudah lagi anak normal lagi. Itulah. Ya, sudah bisa bekerja lagi. Jadi kepuasan eyang itu di situ. Kepuasan eyang itu mengobati orang dari dulu yang tadinya tidak bisa nyari nafkah buat keluarga, yang obati terus sembuh, bisa nyari nafkah lagi buat keluarga, gitu. Ya, baik. Datang besok, buktikan ya, niat karena Allah Ta'ala, gitu. Baik. Kita ingatkan lagi ya pemirsa, bahwa besok Anda bisa menemui Eyang Gentar di kota Gresik, kemudian Minggu Anda bisa datang di kota Madiun, Seninnya Anda bisa datang di kota Solo, dan kemudian di kota Padang pun akan ada peluang untuk Anda juga bisa datang ke sana berobat dan bertemu dengan Eyang Gentar. Langsung saja telepon di call center untuk bisa bikin janji, begitu ya. Tetap bersama kami, Anda boleh sambil beraktivitas apapun, tapi nanti akan kembali lagi menyimak perbincangan yang sangat luar biasa ini, bagaimana pengobatan yang cepat, tepat, dan tanpa efek samping bersama dengan Bahtera Eyang Gentar untuk Anda. Kita berikan kesempatan lagi, Anda bisa menghubungi kami di 031-825-110 dan di 825-170. Silahkan pemirsa, kalau tadi ada Pak Rashid dari Probolinggo yang sudah memberikan pertanyaan atau menyampaikan keluhannya seputar diabetes, mungkin Anda mempunyai keluhan-keluhan yang lain, boleh silahkan disampaikan. Atau kalau misalnya Anda pernah sudah berobat dan sudah merasa terbantu, sehat kembali bersama dengan Eyang Gentar, kemudian ingin menceritakan juga kepada pemirsa yang lain, juga dipersilahkan sekali. Diabetes ternyata kalau dibiarkan itu parahnya bisa menjalar kemana-mana ya Eyang ya? Ya, diabetes yang pertama kalau ingin berobat rohaninya dulu, lembutin hati. Lembut hati. Hati lembut itu dengan tauhid, dengan ilmu, dengan sedekah dan sebagainya, banyak ya, lembutin hati itu. Hati lembut, karena maaf saja setan dari bangsa jin itu menyusup dalam darah manusia, menyumbat pembuluh darah manusia. Jadi maaf aja, bisa dengan baca Quran, dengan hafalin Quran dan sebagainya, itu lembutin hati. Ya, jangan lupa dengan ikhtiar berobat.
dengan minum obat, dengan terapi dan sebagainya, dimaksimalkan. Baik. Ya, dimaksimalkan. Walaupun kesembuhan 100% itu milik Allah. Betul. Wa iza maritu fa huwa yasfin, apabila aku sakit Allah menyembuhkan. Tapi tugas kita kan berusaha. Ya, berikhtiar. makanya kalau Anda misalnya berobat tidak sembuh-sembuh juga, udah minum obat nggak sembuh, minum obat nggak sembuh, nggak minum obat nggak sembuh, jangan berpikir dengan logika lagi, udah berpikir sama iman udah. Oke. Gitu. Kalau sama Jangan logika lagi putus udah nggak asa, nyambung. ya. Kalau dengan logika kan mikir gini, oh saya berobat minum obat nih, gitu. Nggak sembuh lagi, nggak sembuh, ya udah. Ya contohnya Nabi Ayub kan nggak sembuh berapa tahun, 18 tahun, emang minum obat, sembuhnya kan nggak minum obat sembuhnya, cuman kasih petunjuk aja sama Allah gitu ya. Nggak minum obat, makanya diabadikan kan di surat Al-Anbiya 2183 ya kan. Wa ayyuba iznada rabbuhu anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub berdoa kepada Robnya, ya Allah, aku sedang tertimpa penyakit padahal Engkau Maha Penyayang dari semua penyayang, gitu. Sembuh besoknya di 84-nya sembuh, Allah menyembuhkan penyakit Ayub. Ya. Penyakit yang nggak ada obatnya ya. Ya. Makanya kalau Anda sudah diponis penyakit Anda nggak ada obatnya, gitu. Ya sebenarnya kalau gula nggak ada obatnya, ya minum obat seumur hidup, gitu. Yang ada obatnya itu gini, Anda minum obat di terapi itu sembuh udah, tuh ada obat berkat. Tapi kalau jangka panjang ya capek yang ada. Nanti yang ada korban organ tubuh yang lain. Kejantanan udah korban, mata udah korban. Makin lama kan burem. Harus perbaiki tuh saraf-saraf matanya tuh. Nih saraf matanya perbaiki semua nih. Saraf-saraf kejantanan diperbaiki tuh, daerah pinggul, daerah tulang ekor semua diperbaiki, diaktifin lagi. Darahnya dilancarkan lagi. Jadi apapun penyakit Anda seperti sakit lambung, ada orang sakit lambung, sakitnya kan terkesannya tidak tidak begitu parah, hanya sakit lambung, tapi kambuh-kambuhan. Iya. Ya minum obat lagi, sakit lambung lagi, minum obat lagi, sakit lambung lagi. Ada terkena penyakit migrain, minum obat lagi, sakit migrain, minum obat lagi, sakit lagi, minum. Mau seumur hidup minum obat terus. Ada vertigo gitu, sempoyongan lagi, sembuh lagi, minum obat, sempoyongan lagi. Itu bukan, ya itu namanya pencegahan aja. Tapi tempat Eyang ini pengobatan yang angkat penyakit itu insya Allah dari akarnya. Supaya benar-benar selesai dari gitu akarnya, Eyang gitu, ya. dari akarnya, biar nggak kambuh lagi. Gitu. Kita terima telepon dulu. Halo, Solusi Sehat, selamat siang. Halo, iya, dengan siapa di mana? Iya, halo. Oke, terputus. Jauh ya, kita berikan putus. Ya delay mungkin ya. Kita ya memang yang melihat acara yang kalau yang sedang yang ke Bogor nih, ke pusat pulang ke Bogor itu bukannya yang istirahat. Jadi pasien-pasien dari luar kota, dari luar negeri, Pak. Udah nungguin yang bisa di pusat ditemuin Bogor. Di pusat atau di kota Bogor itu setiap hari kalau apa di itu? Bogor yang hari Rabu dan hari Kamis. Pasti ada ya, insya Allah ya. Gitu. Rabu Kalau dan Kamis hari ya. Sabtu dan Minggu yang di luar kota. Ya. Jadi apapun penyakit Anda, ya sudah. Ayo sama-sama yuk kita berobat. Ya, Bapak berobat dengan ikhtiar, dengan doa Bapak selama ini, dengan sedekah Bapak selama ini, ya, dengan ilmu Bapak selama ini. Yang juga ikhtiar dengan pengalaman yang selama ini padu padankan, insya Allah meridhoi sembuh penyakit Anda. Ya. Gitu. Kita coba terima telepon lagi. Halo, dengan Solusi Sehat, selamat siang. Iya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Halo. Halo. Iya, Ibu siapa di mana, Bu? Di Bu Sri di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Silakan Ibu. Ya, ada keluhan apa? Silakan. Ya, silakan Ibu Sri. Iya, dia di Banyuwangi. Ini bapaknya ini sudah 1 bulan ini, pertamanya sakit lambung, Pak. Lambung ya, terus? Sakit lambung. Sekarang ini sudah 1 bulan kena gagal ginjal. Oh, sakit lambung. Ya sebenarnya bukan lambung, Mbak Ibu. Jadi sebenarnya memang ada gejala-gejala ke ginjal. Jadi kalau orang terkena penyakit ginjal memang lambung bermasalah. Ada yang mual, nggak mau makan dan sebagainya gitu. Ada yang perih. Jadi yang harus perbaiki ginjalnya, Ibu. Ya, ginjalnya nanti diperbaiki, dibuka pabrik darahnya yang ada di tulang, daerah tulang ekor. Pabrik darah perbaiki, terus urat-urat saraf yang di pinggul diaktifkan, nanti bisa dengan bekam kering juga bisa diaktifkan, ditarik dengan minyak, nanti insya Allah kalau aliran darah udah ke ginjalnya sudah baik, insya Allah normal kembali gitu. Ya bapaknya gini, pertama pertama gini kan penyakit itu pertama ada ujian dari Allah Bu ya. Untuk penggugur dosa, penambah pahala, kan gitu kalau penyakit. Ada juga penyakit dari Allah tuh teguran ya, yang untuk ahli maksiat, ada juga dari Allah itu azab sudah di DP gitu. Ya sudah perbanyak istighfar di rumah, astagfirullah wa atubu ilaihi atau astagfirullahaladzim ya.
Udah nanti insya Allah akan memberi petunjuk Iya. apa yang terbaik, begitu ya. Iya. Karena memang tempat kita manusia juga sebenarnya bukan di dunia tempat kita. Tempat kita Nabi Adam di mana tempatnya? Di dunia mampir aja cari amal sebanyak-banyaknya gitu. Iya, buat Jadi jangan bekal. panik ya, jangan panik apapun sakit Anda, separah apapun penyakit Anda, insya Allah. Ya semuanya kalau sudah kita ingatnya sama Allah udah ringan dah semua penyakit. Bapaknya bawa tempat eyang, nanti yang perbaiki saraf-saraf fungsi ke ginjalnya. Siapa tahu ginjal ini ada sangkut pautnya ke tensinya juga, darah tinggi. Ginjal ini ada sangkut pautnya juga dari diabetes yang tadi. Iya. Gitu nanti diperbaiki dari mana sumbernya. Kalau bapaknya sudah datang baru tahu Iya, sumbernya. tensinya tinggi. Oh, ya kan? Bapak suka Iya. ngomel nggak di rumah? Ya. Iya. Bapak suka marah-marah nggak di rumah? Oh ya. Nggak ada anunya di Banyuwangi yang. Hah? Kenapa Ibu? Nggak ada anunya di Banyuwangi. Oh di Banyuwangi belum ada ibu ya. Mau datang seperti bapak tadi ya harus Iya, datang ke. harus di Gresik atau di Gresik. Nggak Madiun. ada anunya yang gentar di Banyuwangi. Nggak ada yang belum bisa bagi ada, waktu bu. Karena iya. gini kalau ibu datang kan harus ketemu eyang, gitu ya kan. Kalau eyang kan waktunya sempit, jadi hanya berapa kota gitu Iya. aja. Jadi kalau mau datang ya insya Allah banyak yang dari Banyuwangi pun banyak ya. Oh, Habis iya, sholat iya, subuh iya, dia iya. berangkat gitu. Ada yang dari sore ini dia berangkat. Ada. Oh, iya. Pokoknya niatnya berobat ya. Bismillah karena Allah ibu ya. Ya. Niatkan bu ya. Iya, baik Ibu Sri, terima kasih, ditunggu kedatangannya. Mungkin besok bisa datang di Kota Gresik. Jadi atau kalau ke ada orang Madiunnya. sakit di rumah, ada orang sakit di rumah itu tandanya Allah akan menurunkan keberkahan di rumah tersebut, gitu. Keberkahan terutama bagi yang merawatnya. Apalagi seorang istri yang rawat, rawat tubuh suaminya, ya, rawat suaminya. Karena kunci surga ibu itu suami. Ada di suami, Gitu betul. ya. Iya. Seperti anak kan surganya katanya sama ibunya. Iya. Padahal ibu surganya sama bapaknya. Gimana Iya. itu? Ya gitu. Jadi dirawat suaminya mau berobat kemanapun silakan monggo. Kalau Eyang dengan pengalaman Eyang 26 tahun sudah mengobati ginjal yang ada Iya. sampai sudah cuci darah 2 kali. Ada juga ya, Eyang, ya? Terus berkurang sekali terus akhirnya gulanya Menjadi normal. tidak sama sekali ya. Baik, kita terima telepon lagi, Solusi Sehat dengan Eyang Gentar. Halo. La ilaha illallah. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Terputuskah? Atau kita berikan kesempatan untuk penelpon yang lain? Boleh, silakan di 031 825 110 dan di 825 170. Ya. Di foto aja, alamat di foto. Di Padang tuh ada nomor telepon di foto. Iya. Yang dari Pekanbaru semua mereka banyak ke Padang. Terus di foto aja. Jadi tidak harus nyambung ke sini nelponnya. Ya kalau ini kan terbatas. Betul. Ya, tapi call center Eyang insya Allah sampai malam, sampai besok pun masih nerima ya. Iya. Keaduan dari masyarakat, keluhan dari masyarakat, apa mau datang atau mau daftar dulu. Maksudnya biar daftarnya ngantri tidak terlalu Iya, tidak banyak bertabrakan gitu dengan ya. jadwal Jadi, yang lain gitu kalau ya. dapat daftarin diri dulu lewat WA ya, biar dijadwalkan datangnya jam berapa gitu. Iya, baik, kita terima telepon lagi, Solusi Sehat. Halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Baik, sepertinya memang masih ada gangguan Bentrok, lagi ya. karena banyak Bentrok, penelpon. betul, iya. Makanya di call center yang siapkan satu alamat itu sampai 3 call center ya. Ada beberapa nomor yang Iya, bisa nomornya Anda bentrok hubungi ya, kadang-kadang ini sibuk harus sabar ya. Iya, Karena boleh. apapun itu memang perintah kita wasta'inu bisobri wasola, apapun itu walaupun mau sabar kena musibah ya kita aja sabar dulu baru sholat. Kenapa tuh? Gitu untuk orang beriman ya. Jadi kalau sakit Anda apapun penyakit Anda sebenarnya ada solusi keluar kok. Siapa yang sakit lambungnya sudah kronis datang tempat Eyang. Buktikan ya, buktikan tempat Eyang 1 kali pengobatan gimana reaksinya. Karena pengalamannya yang gitu Eyang ini udah berobat 2 kali. Kemarin sakit lambung, gimana sakit lambungnya udah enak yang udah hilang. Tuh. Gitu. Alhamdulillah, Karena ya. sumbernya nggak minum obat lagi. Iya. Daripada Anda sakit lambung minum obat terus. Siapa yang terkena penyakit sinusitis yang sudah tahunan? Kemarin Eyang ngobati ibu-ibu 20 tahun kena sinusitis. Sampai budak kuping kebanyakan minum obat. Ya, 1 kali perbaiki keluar lendir-lendirnya. Yang bisa denger lagi yang gitu. Gitu ya Iya, sinusitis. iya. Siapa kena migrain yang sudah parah datang tempat Eyang? Ada solusinya, ada penangkalnya. Ya, seperti penyakit non medis ya. Non medis itu ada solusinya, ada penangkalnya. Penangkalnya bukan jimat-jimat, bukan. Bukan ya. Jadi kena penyakit non medis misalnya nih Anda misalnya suka marah, suka ini dan sebagainya. Pokoknya udah penangkalnya udah. Apalin Quran 1 hari 1 ayat. Coba deh. Nggak masuk lagi daripada Anda di ruqyah. Iya. Banyak orang di ruqyah dengan di ruqyah bacakan Quran ya di ruqyah. Keluar itu seperti keluar ya. Keluar. Tapi kalau nggak ada bentengnya buat apa? Masuk lagi di rumah. pasti. Makanya Bisa perbaiki masuk lagi. tauhid kita yang betul, yang benar.
Jadi apapun tauhid kita benar, apapun tidak akan ganggu ya. Doa kan ada doa pagi, petang, doa sore kan bismillahirrahmanirrahim dulu mas min sayun pila dua lapis sama wa samilalim kan gitu. Ada doa. Jadi doa itu banyak sebenarnya, cuman kitanya lalai. Itu doang. Banyak kita orang sakit-sakit itu banyak yang lalai sebenarnya. Banyak yang lalai. Kecuali orang beriman yang sedang diuji sama Allah. Seperti Nabi Ayub ya. Orang beriman yang sedang diuji itu beda lagi, penggugur dosa benar. Tapi banyak yang lalai. Yang saya impoten yang setelah telusuri, suka jajan di luar, suka zina di luar, impoten. Karena apa? Karena Allah sayang, nggak bisa jajan lagi. Oke. Yang suka kena liver besar. Ada kemarin dari Banyuwangi ya, juga perutnya besar kali, liver besar dengan perutnya, sampai keluar cairan ya, gitu ya. Jadi ya apapun penyakit itu ya sudah. Pertama kita yang masa lalu urusan kita ya sudah lalu, urusan kita sama Allah. Yang sekarang nih maksimalkan hidup kita, cara sehat ya. 4 sehat 5 sempurna makanannya, ibadahnya sempurnakan hari ini. Yang besok ya urusan Allah lagi. Jangan mikirin besok. Yang bikin sakit tuh gini, apalagi yang suka sakit kepala, tensi suka naik dan sebagainya. Duh, anak baru SD. Besok gimana ya gitu ya. Anak baru SD dipikirin kuliahnya. Gimana nggak pecah gitu. Terus dunia buat dimasukin ke kepala ya nggak muat gitu. Isi dunia tuh apa? Coba buka surat At-Taubah tuh. Coba. Ya ayat 24 isi dunia itu sudah ada 8 di isi dunia. Jadi yang bikin pusing, yang bikin sakit terkadang kita sendiri. Allah nggak memberi penyakit. Salah, Allah bukan memberi penyakit, cuman Allah mengizinkan gitu aja. Izinkan sembuh, izinkan sakit. Yang karena penyakit kita sendiri nyari. Gitu ya. Jadi jangan bilang Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukan ngasih penyakit, bukan yang nyari penyakit itu kita sendiri terkadang tidak bisa mengontrol. Ya, makanya apapun penyakit Anda, ya Anda harus konsultasilah kepada ahlinya. Kalau tidak konsultasi kepada ahlinya ya tunggu aja kehancuran gitu aja ya kalau nggak dengan ahlinya. Misalnya Anda sakit, Anda medis ingin melahirkan kena luka sobek tabrakannya, datang ke medis gitu. Jangan datang ke eyang. Kalau ada luka sobek mau melahirkan jangan datang ke eyang. Kalau Anda penyakit misalnya berhubungan dengan rohani non medis datang ke eyang. Insya Allah nanti ada solusi jalan keluar. Baik. Gitu. Kita masih berikan kesempatan untuk Anda yang mungkin sekarang ini pemirsa dirasa agak susah sekali untuk bisa menghubungi line interaktif kami nanti ya di segmen berikutnya boleh kembali dicoba di 031-825-110 dan di 825-170. Atau ini mumpung juga yang lagi ada di Jawa Timur, besok hari Sabtu Anda bisa menghubungi dan bisa datang untuk berkonsultasi secara langsung dengan Eyang Gentar di Kota Gresik. Kemudian hari Minggu di Kota Madiun, Seninnya Anda bisa bertemu di Kota Solo. Kemudian Rabu Kamis ya di pusat di Kota Bogor, dan ada juga kesempatan untuk Anda bisa bertemu atau berobat kepada Eyang di Kota Padang. Bagaimana selengkapnya? Untuk itu Anda bisa langsung telepon aja di call center, di foto aja di masing-masing kota ada nomor yang bisa Anda hubungi untuk bisa bikin janji. Tetap bersama kami di Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Solusi Sehat dan masih bersama dengan Batra Eyang Gentar pastinya. Tidak hanya penyakit medis saja, insya Allah penyakit non medis pun bisa Eyang bantu. Ada banyak bukan puluhan, bukan ratusan, mungkin ribuan lebih banyak lagi pasien yang alhamdulillah sudah terbantu dengan Eyang Gentar gitu ya. Karena Eyang Gentar pun sudah hadir 20 tahun lebih, tepatnya 26 tahun. Jadi saya rasa juga tidak perlu diragukan lagi untuk waktu yang segitu lamanya ya. Bukan ribuan ya, bukannya yang sombong ya, jam tempat yang berobat ya jutaan. Sudah jutaan ya, sudah regenerasi tahun. Sudah regenerasi. Terkadang ya yang namanya umur kan kadang-kadang tidak lihat yang tua, tidak lihat yang muda, tidak lihat yang sakit. Makanya orang kadang-kadang kalau sakit itu wah udah panik dia. Gitu. Ya sakit larinya mau meninggal nih kan gitu. Bukan gitu sebenarnya. Umur nggak ada yang tahu. Kemarin yang ada di Semarang ada orang sakit jantung yang saya diponis umur saya tidak lama lagi yang. Udah berapa lama? Udah lama yang ada 5 ahli pengobatan yang ngobatin saya yang malah 5-5-nya nih Pak yang udah meninggal duluan. Saya masih hidup yang tuh. Gitu ya. Padahal sumbatan jantungnya udah luar biasa. Kalau umur tidak lihat yang sakit, tidak lihat yang sehat. Makanya itu teguran dari Allah, ujian dari Allah, penggugur dosa dari Allah, atau azab dari Allah. Betul. Makanya ada sebagian pasien tempat yang Anda mau berobat, udah tobat dulu deh. Baru berobat, ada yang begitu. Ada yang begitu ya. Sebentar, kita cek dulu ya siapa nih yang kira-kira mau berkonsultasi juga. Halo, selamat siang, Solusi Sehat. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Iya Pak, silakan. Halo. Iya, silakan Pak. Bapak siapa? Dari mana? Dr. Misran dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Baik, Ya, silakan. orang Ada awak. keluhan apa? Ya, Iya. Assalamualaikum Pak. Silakan Pak Misran. Iya. Bapak Misran dari Sumbar ya. Ya Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Keluhannya apa? Keluhannya ini perut kembung. Sama di ulu hati agak mengganjal. Kenapa? Di ulu hati agak mengganjal. Ya. Ulu hati ya. Hati agak mengganjal. Sering kembung gitu ya. Suka kembung. Suka sempoyongan enggak? Gemetar, dingin gitu. Suka sempoyongan enggak? Sempoyongan ya. Iya, udah yang tahu yang tuh dikutik aja sini Pak, tek. Udah selesai, ya. Insyaallah. Gitu gampang. Yang Bapak dari Sumbar nih, telepon tuh Padang Pak tuh. Kapan yang ke Padang? Ya. Itu sederhana Pak, sederhana. Ini larinya Pak, nanti maaf aja ya, larinya ke psikis bukan penyakit lagi. Suka cemas berlebih nanti, psikis suka ya. ketakutan gitu, larinya ke situ larinya nanti. Ya suka mual, ulu hati, kadang-kadang tidur nggak nyaman gitu, pikiran kemana-mana Gelisah gitu. gitu ya. Lari psikis, banyak sebagian pasien yang begini malah sudah kontrolnya udah ke rumah sakit jiwa, maaf aja ke psikiater. Karena diarahkannya ke sana ya. Ya, jadi ini penyakit Bapak ada sumbatan. Sumbatan ini semacam beku, darah beku. Ini di leher di sini mengarah ke otak. Akhirnya sempoyongan, goyang seperti orang mabok laut. Naik mobil, mual, ulu hati nyeri, terkadang tembus ke belakang, keluar keringet dingin, suka cemas dan sebagainya. Oke. Gitu. Kalau istilah dokter itu namanya sumbatan aliran darah ke otak. Ya bahasa itunya banyak bilang ada vertigo dan sebagainya. Kalau yang bilang itu ada angin di sini yang harus dibuang. Gitu. Jadi angin duduk bukan di sini aja, ada Bisa di di sini, situ ada ya? di paru, ada yang belikat. Insya Allah Pak, ini satu kali pengobatan aja, Insya Allah selesai. Izin Allah ya Pak ya. Ini sederhana kok sakitnya, ya. Pak Kalau Misran, minum obat, minum obat lambung terus. Iya. Minum obat gitu. Iya, Udah. mungkin ada pertanyaan Itu lain ada Pak alamat Misran? Padang, tuh Bapak foto tuh. Kalau di Padang di mananya tuh? Kalau kabar-kabarnya sih dari orang sana dekat Ulak Karang Pak. Bapak telepon aja, Bapak telepon deh. Tuh alamatnya. Iya, sudah muncul ya Pak Untuk Misran. selanjutnya. Nanti bisa tanya lebih detail lagi di call center yang Terima sudah kasih ada di Bapak ya televisi. atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Misran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ini penyakit sederhana. Kenapa kita membahasnya harus cepat waktunya? Iya, betul. Yang nelpon banyak banget ini. Iya. Ya seluruh Indonesia. Jadi untuk Pak Misran, Insya Allah kalau izin Allah satu kali pengobatan selesai pengalaman eyang. Izin Allah, makanya sekarang ini perbanyak minta ampun sama Allah, perbanyak tobat sama Allah. Salah satu dari riba juga bisa, maaf aja. Ya. Karena gini, orang pemakan riba, penerima riba tidak bisa berdiri seperti berdirinya orang kesetanan karena gila. Nggak bisa berdiri gimana sih? Gitu. Iya. Tuh hati-hati. Tuh. Oke. Makanya nyambung. Fitrah kita ini bersih. Kita sendiri yang nodain. Seperti cermin. Itu kalau kita maksiat mata, telinga dan sebagainya itu kena noda, cerminnya akhirnya nggak mantul. Begitu. Makanya orang yang susah baca Quran, orang susah hafal Al-Quran, ngapal Quran satu hari aja susah. Anak 5 tahun aja bisa, udah hafal 30 juz. Banyak yang begitu. Kita baca satu hari satu ayat aja susah ngapal. Bukannya kita yang susah ngapal, Al-Quran yang tidak mau kita hafal, Al-Quran yang tidak mau kita baca itu. Karena kita apa? Karena masih banyak maksiat-maksiat masa lalu. Makanya diajarkan sama Allah, diajarkan oleh Rasul itu menjelang subuh setelah sholat tahajud perbanyak istighfar. Istighfar itu apa emang? Tobat kan. Betul. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Apalagi orang Padang ya. Di sana terkenal dengan Syekh Minangkabawi, terkenal dengan Buya Hamka dan sebagainya. Betul. Ada telepon lagi bisa kita monggo, angkat silakan. lagi ya. Halo, solusi sehat. La ilaha illallah syarikalah. Halo. Halo. Iya, Ibu siapa? Dari mana? Ini dengan Ibu Mega di Surabaya. Dari Surabaya. Silakan Ibu. Iya, ada keluhan atau ada pertanyaan apa yang ingin disampaikan ke Eyang Gentar? Ini mau tanya. Ini kan suami saya ada usus turun di daerah perutnya. Ya. Gimana ya solusinya? Turun semacam turun berok gitu ya, khusus turun. Itu biasanya dinaikkan ke atas, Bu. Ya, naikkan ke atas, nanti diperbaiki, bisa dengan Eyang diterapi di pinggulnya, diterapi di sininya. Yang penting jangan angkat yang berat-berat dulu. Ya, pantangannya nggak boleh ngangkat yang berat, sama dengan saraf terjepit pun sama, nggak boleh ngangkat yang berat.
nanti diperbaiki di daerah selangkangan, ada yang sempat nonjol gini besar, ya. Tapi kalau nggak selama membahayakan nggak apa-apa. Nanti tahu-tahu turun bro, usus turun. Nah, itu. Jadi besar nanti gitu kalau didiamkan. Iya, khawatirnya jadi begitu, nanti ya. diperkuat ototnya di daerah pinggul sama tulang ekor. Karena ibu ada di Surabaya, ya datang besok ke Gresik deket kok. Ya, insya Allah ada solusinya. Ya, izin Allah kita sembuh gitu ya. Kalau yang ngobatin orang nggak mau lama-lama, sekali pengobatan udah gitu aja dah. Yang penting ibunya dulu minta tolong dulu ya sama Allah, jangan minta tolong sama Eyang nggak bisa nyembuhin ya, Eyang hanya mengobati gitu. Ya Bu ya, datang besok ke Gresik. Ya. Udah. Ya, Cukup. baik. Terima kasih Ibu Mega, ditunggu ya karena Surabaya dengan Gresik kan dekat sekali. Orang sakit parah kayak apapun tempat Eyang obatin dong, sembuhin dong ya cara cepat. Kata Eyang nggak bisa nyembuhin. Kalau misalnya nyembuhin sama Eyang berarti musyrik, nggak boleh ya. Eyang hanya mengobati dengan pengalaman Eyang selama ini. Oh, saraf vertigo ada di sini, saraf lambung ada di sini, saraf jantung ada di sini, saraf tensi ada di sini, saraf ginjal. Pengalaman karena nggak ada sekolahnya juga. Coba belajar mana, nggak ada sekolahnya, pengalaman selama ini. Ya, karena sudah jutaan pasien yang tangani, khususnya apalagi Padang. Ayam pernah ke Padang ya satu hari itu, ya karena banyak yang daftar satu hari itu dulu sebelum COVID ya, sampai 500 pasien datang satu hari. Satu hari 500 pasien ya, dari luar Medan biasa. Mana dia, makanya dari Padang ke Pekanbaru kalau mau daftar jauh-jauh hari deh. Gitu ya, nanti dijadwalkan, kalau enggak nanti diundur lagi waktunya, gitu ya. Jadi sakit apapun ya sudah. Anda yang lagi sakit sekarang, belum ada solusi keluarnya, minum obat terus jangka panjang, lambung nggak enak dan sebagainya nggak enak, udah mohon ampun pada Allah ya. Gerakan sholatnya perbaiki, bacaan Qurannya diperbaiki lagi, hafalannya perbaiki, karena pada dasarnya hakikatnya satu, jin dan manusia diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Anda lalai, error langsung. Gitu aja lah. Simpel kan? Simpel. Lalai, error langsung udah. Ini error semuanya, ini error semua. Karena udah. sejatinya tugasnya hanya beribadah Iya, saja di dunia nggak sebenarnya, apa. begitu ya. Ngumpulin bekal. Ya, tapi kalau dunia dikumpulin semua ya nggak dibawa mati kok dunia ya gitu. Ya, jadi error nanti. Makanya perbanyak kenapa orang ada yang badannya sehat-sehat saja dengan berbekal sedekah gitu. Kalau dengan logika nggak nyambung. Betul. Dengan logika rajin nabung, pangkal kaya. Nah, tapi kalau dengan iman buang-buang duit, pasti kaya. Seolah-olah nggak make sense iya, gitu kan, ya. Kalau dengan kok buang-buang duit bisa kaya gitu. Tapi kalau dengan iman buang-buang duit, tuh sedekah, nih tukang beca, anak yatim nih, terus habis sholat subuh nih infak nih bulanannya, tahunannya, gitu. Ini nggak pernah sedekah, terus nggak pernah bayar infak, nggak pernah bayar zakat, ya mau sehat. Ya sama aja, orang kalau nggak bayar zakat ya, hak orang lain kalau nggak dikeluarkan, maaf ya, seperti Anda makan ayam, bulunya dimakan, nya dimakan. Jadi gitu, paham kan? Iya, paham. Ya, paham. jadi kalau misalnya Anda apapun yang Anda makan, seperti makan ayam, bulunya buang dulu, nya buang dulu, udah bersih, makan. Ya, kalau nggak, misalnya Anda nggak bayar zakat tahunan deh, yang sesuai dengan nilainya ya sama aja kotoran Anda makannya sakit. Dan pastinya nggak baik gitu, makanya baik bisa menjadi untuk kesehatan kita gitu. Makanya obat itu banyak sebenarnya. Banyak cara keluarnya. Ya makanya harus yang namanya konsultasi dulu dengan ahlinya lagi. Kalau nggak konsultasi nggak paham. Ini migrain, dari mana nih migrain nih? Oh migrain, oh ternyata ada pelebaran alis ini. Ini terkena di sini nih. Biarin keluar air mata sedikit nggak apa-apa deh. Ya, yang penting migrain hilang gitu. Udah pantangannya begini. Jangan terlalu banyak mikir ngapa gitu. Ya kan? Anak udah pada gede mikirin cucu lagi. Nah, udah kasihan kadang-kadang begitu ya. Makanya perbuat yang harus perintahnya itu wasta'inu bisobri wassalat itu begitu. Jadikan sabar dan sholat menjadi penolongmu. Itu kata Allah, bukan kata yang. Coba deh lakuin deh. Coba dah kamu baca Quran, terus hafalin satu hari satu ayat, berubah aja hidup. Drastis berubah. Gitu ya. Makanya apapun penyakit Anda, ya kita terima dulu. Ya Allah, ya ini penyakit memang izin Allah. Tapi kan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang gitu. Ya, Nabi Ayub kan gitu doanya tadi kan? Ya kan? Ingat tadi ayat berapa? Ya, gitu. Wa ayyuba iznada rabbuhu anni masaniya durwa anta arhamur rahimin itu zikir paling bagus untuk orang yang divonis sudah nggak ada obatnya. 2183. Ya. Suratnya 21, ayatnya 83, 84-nya disembuhkan Allah Ta'ala gitu. Pokoknya ada divonis penyakit nggak ada obatnya, udah itu aja perbanyak. Perbanyak mohon ampun kepada Allah. Ya, tapi kalau sudah, contohnya seperti orang terkena penyakit stroke nih, lumpuh. Dari stroke lumpuh ya, kan sumbatan otak tuh. Kenapa di otak ada sumbatan gitu? Harus berpikir lagi balik kita.
Orang kalau udah stroke lumpuh, itu bukan badannya, otaknya yang lumpuh. Kenapa tuh otak? Mungkin dunia dimasukin ke otak. Apa isi dunia ya? Orang tua, istri, anak, harta, jual beli, perhiasan, perdagangan ada 8. Semuanya. Dimasukin ya nggak muat, gitu ya. Jadi boleh dunia boleh kita cari, cuman di tangan jangan di hati. Kalau udah di hati repot. Iya, berat. Dikit-dikit tensi. Ada orang punya toko berapa toko ya? Semua tokonya maju, cuman satu nggak maju, masih marah-marah. Kan aneh. Ya makanya sakit itu ya apapun penyakit kita ya kita harus kita kan harus pinter mencerna. Harus oh sakit saya ini seperti bapak yang di Padang melambung, lari ke sempoyongan, suka cemas, keluar keringat dingin, banyaknya darah hulu hati. Oh ini dari mana nih kita? Dengan obat nggak ada obatnya ya sudah cari solusi yang lain. Dan solusinya adalah datang di Eyang Gentar pastinya insya Allah ya. Tetap bersama kami pemirsa, masih ada satu segmen lagi. Nanti kita akan jelaskan lagi bagaimana pengobatan yang cepat, tepat, dan tanpa efek samping. La ilaha illallah. Pemirsa, mungkin Anda selama ini sudah berusaha sekali atau sudah banyak sekali berdoa, dan insya Allah semoga hari ini dengan Anda menonton tayangan kami ini, salah satu doa Anda untuk bisa segera sembuh dari penyakit atau mungkin untuk Anda tetap dalam kondisi baik dan sehat diijabah atau dijawab oleh Allah bersama dengan Batra Eyang Gentar ya. Karena usaha tanpa doa menjadi sia-sia, doa tanpa usaha juga menjadi sia-sia. Nah, salah satu usaha ataupun ikhtiar Anda ini adalah dengan berkunjung atau dengan menghubungi Eyang Gentar bersama dengan Batra Eyang Gentar. Saya ingatkan lagi, besok insya Allah hari Sabtu Anda bisa bertemu dengan Eyang Gentar di kota Gresik. Kemudian hari Minggunya bergeser, Anda bisa datang di kota Madiun. Seninnya insya Allah Anda bisa bertemu di kota Solo. Kemudian Rabu, Kamis di kota Bogor sebagai pusat ya. Kemudian di kota Padang atau mungkin Anda juga menghendaki di kota yang lainnya, boleh bisa menghubungi call center yang sudah ada. Silakan, manakah yang mungkin paling memungkinkan untuk Anda, yang paling dekat dengan tempat tinggal Anda. Insya Allah Anda akan bisa segera dibantu dalam bentuk sakit apapun. Nah, sekarang mungkin menjadi pertanyaan Anda juga pemirsa. Saya akan mewakili, penyakit apa kira-kira yang dirasa atau yang dianggap paling parah? Silahkan. Penyakit yang paling parah ya. Ya. Apa jadi penyakit kalau dengan tatapan mata itu kan seperti stroke gitu ya, seperti Parkinson. Yang gitu. kita lihat seperti itu gitu ya, Eyang ya. Oke. Penyakit yang parah adalah penyakit non medis. Ya. Ada satu penyakit yang bisa melewati takdir. Seperti apakah itu? Ya, misalnya takdir Anda belum waktunya nih, umur sampai nih, tapi udah sampai sekarang, itu ada. Itu namanya penyakit ain. Ya, tatapan mata. Yang disalurkan oleh mata, yang disaring oleh hati yang negatif, namanya penyakit ain. Makanya Rasul mencontohkan, dia mendoakan cucunya, uizuha, jagalah dia, atau uizuhum, jagalah mereka, uizuha uizuhum bi kalimatillahi tama min kulli syaiton wahama wa min kulli aini lama. Ya Allah, jagalah mereka atau jagalah dia ya Allah. Tuh doa tuh buat kita tuh, para suami khususnya kalau dari jauh mau keluar kota mana, jagalah mereka dari gangguan setan yang terkutuk, dari binatang yang melata, dan dari tatapan mata yang pendengki. Gitu, bahaya. Bahaya, makanya wah ini orang cantik banget nih orang, anak sehat banget, atau sakit udah kurus kering gitu. Penyakit ain itu penyakit bisa melewati takdir, itu yang paling parah. Pengalaman Eyang ya, bukannya stroke. Kemarin aja orang terkena penyakit Parkinson itu kan nggak ada obatnya. Kalau secara logika dikasih obat penenang saraf yang begini nih, tangan udah begini nih, udah pikun, kata gitu ya? Tremor. Dibilang tua belum ya, usia baru 65, ibu-ibu begini pikun. Syukur alhamdulillahnya, kata yang ibu maaf ini penyakit nggak bisa minum obat ya, kalau minum obat pun hanya melenturkan saraf terus gitu lagi, gini lagi. Ada di Bandung, udah maaf ibu pernah baca Quran nggak? Bisa baca Quran? Bisa, cuman karena ngomongnya udah gini, ibu niatkan bismillah baca Quran, ibu apalkan juz 30 deh, atau juz amma kalau di kampung ya, diapalin. Mau nggak? Sanggup. Ya udah di rumah. 2 minggu kemudian dia datang, udah nggak begini lagi, udah berhenti, udah nggak begini lagi, nggak minum obat lagi, gitu. Parkinsonnya udah hilang. Iya. Ibu sudah hafal juz 30? Belum Eyang, saya baru hafal surat An-Aba, kata dia.
Baru satu surat An-Aba aja, amma yatasaalun anin naba'il azim, udah sembuh. Gitu. Tuh kan? Makanya kalau pikir sama iman gitu, wanuna Iya, julu minal secara Quran ma logika huwa shifa. nggak masuk Ya kan? akal ya. Ya kan? Wanuna julu minal Quran ma huwa Iya. shifa wa rahmatul lil mu'minin, buat orang beriman, orang Iya. mukmin. Kalau mukmin enggak sembuh. Tremor, pikun. Apalagi pikun nih, siapa yang suka lupa itu setan semua dalam itu. Ya, karena di Al-Qur'an banyak diterangkan lupa datangnya dari setan. Nabi Adam aja bikin lupa gitu. Iya, Ya, iya. bacain Quran, banyakin Quran tuh, di riset ulang tuh. Nih otak udah error tuh, yang tadi mikirnya dunia, pikirnya akhirat. Apalin Quran tuh, bersihin, ya. Udah, lupanya hilang aja. Oke, Eyang, ini ada satu minyak yang tadi mungkin kita belum kenalkan juga kepada pemirsa. Ini sebenarnya fungsinya untuk apa ini ya? Ya, ini minyak ini minyak untuk segala umur. Ini minyak untuk penyakit ringan aja kok, pegel-pegel, penyakit masuk ringan angin aja. gitu, Oke. kembung gitu ya. Oke, Ya, tapi semuanya kadang-kadang bisa menggunakan setelah minyak dioles, ini ya? ya kadang-kadang buang angin dan sebagainya untuk penyakit ringan. Oke. Tapi kalau gangguan psikis, gangguan non medis, psikis, gangguan saraf harus ketemu Eyang. Harus ketemu mungkin Eyang nggak ini. bisa. Eyang nggak kayak orang-orang jual minyak, nih beli minyak buat segala macam penyakit, nggak bisa begitu. Kan pertanggungjawabannya sama Allah, bukannya Oke. sama orang itu ya. Jadi Pertanggungjawaban. bisa dikatakan ini pertolongan Ini untuk pertama saja ya, untuk ringan-ringan yang aja, ringan-ringan kembung, saja. pusing dan sebagainya ini bisa ya. Enak ya, ini segar ya ini. Dan Tapi bisa kalau didapatkan di Ya. menghubungi call center bisa aja hubungin langsung call center ya, aja. Eyang, Ya, ini masih terbatas juga. Ini BP POM-nya juga udah ada. Sudah ya. aman, Jadi oke. udah aman. Jadi ini untuk penyakit ringan saja, ya, seperti yang kembung dan sebagainya, pegel-pegel, ya, pundak dan sebagainya nggak enak. Ini pakai ringan. Tapi kalau gangguan saraf, psikis, mental, non medis, ya penyakit-penyakit kayak bapak tadi yang keluar keringat dingin, gangguan saraf terjepit dan sebagainya harus ketemu. harus ketemu Harus ya. datang. Bisa Ya. aja yang kalau nyari duit beli aja nih, minta kirim semua penyakit, bisa ya, nggak bisa begitu. Nggak seperti itu ya. Pertanggungjawaban kita kepada Allah, ngobatin Baik. juga gitu ya. Iya. Jadi apapun keluhan Anda ya sudah ya, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Sudah mohon ampun kepada Allah, ya ntar udah sembuh bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur itu bukan Iya. bagi-bagi duit, bersyukur bukan. Artinya bersyukur adalah meningkatkan ibadah, itu bersyukur. Iya. Yang tadi sholatnya di rumah jadi berjamaah di masjid gitu, yang Iya. tadi nggak sholat subuh jadi sholat, itu bersyukur namanya. Baik, Eyang, terima kasih sekali. Pemirsa, saya ingatkan kembali bahwa besok Anda bisa bertemu dengan Eyang di kota Gresik ya. Minggu insya Allah di kota Madiun, Senin insya Allah di kota Solo, dan kemudian Anda bisa datang juga di kota Bogor di hari Rabu, Kamis, atau di kota Padang Anda bisa menghubungi call center yang sudah ada. Bisa Anda foto ya dari masing-masing kota untuk Anda bisa bikin janji. Semoga Anda yang menyimak hari ini, semoga mungkin selama ini yang sudah banyak berdoa mendapatkan jodoh kesembuhannya Amin. bersama dengan Eyang Gentar. Yang sedang baik, yang sedang sehat, bisa selalu mempertahankan kondisi baik dan sehat itu. Sekali lagi terima kasih Eyang Gentar, terima kasih pemirsa. Saya Fana Ruf pamit undur diri dulu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.